Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian anak-anak soleh dan soleha serta anak hebat Brians Club? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Berjumpa kembali di channel TV Brians School, yaitu tentang pembelajaran PJOK di kelas 4. Kali ini kita akan membahas tentang atletik. Ya, di pertemuan kita yang ketiga kali ini di kelas 4 adalah atletik, yaitu membahas tentang macam-macam start. Sebelum beranjak ke macam-macam start yang harus kalian ketahui, Gus Agnes akan menjelaskan tentang pengertian atletik itu sendiri, pengertian startnya dan macam-macam start yang ada di dalam atletik. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian atletik. Pengertian atletik ini dibedakan menjadi dua, yaitu atletik secara bahasa dan atletik secara istilah. Secara bahasa sendiri, atletik berasal dari bahasa Yunani atlon, yang artinya adalah kontes. Sedangkan secara istilah, atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan jalan. Sedangkan organisasi induk olahraga ini yang ada di Indonesia adalah PASI. PASI itu singkatan dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Ya, jadi semua aturan itu berasal dari PASI ini. Mulai dari start, mulai dari pertandingan yang akan ditandingkan, jarak tempuhnya, dan lain-lain. Pengertian start. Apa sih yang dimaksud dengan start itu? Start itu merupakan tahap persiapan awal seorang pelari sebelum dia melakukan lari atau sebelum dia melakukan pertandingan larinya. Jadi setiap kali ada pertandingan lari diawali dengan start, dengan aba-aba bersedia, siap, ya, atau mulai, atau biasanya di pertandingan itu ada tembakan dari panitia atau wasit. Beranjak di pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam start. Di sini ada 3 start, yaitu start berdiri, start melayang, start jongkok. Sedangkan start jongkok itu ada atau dibedakan menjadi 3 start lagi. Ada start pendek, ada start menengah, dan ada start panjang. Nah, berikut akan Gus Agnes jelaskan tentang start tersebut di atas. Yang pertama yaitu start berdiri atau yang biasanya disebut dengan standing start. Start ini dipakai pada lomba lari jarak menengah. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya ada 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Ini menggunakan start apa? Berdiri, ya, start berdiri. Tekniknya yaitu sikap start ini dilakukan saat aba-aba bersedia telah diberikan, maka pelari maju dan meletakkan satu di antara kakinya di depan. Pelari bisa memilih menggunakan kaki kanan atau kaki kiri. Jika merasa nyaman dengan kaki kanan, maka gunakanlah kaki kanan. Begitu juga dengan sebaliknya. Letakkan kaki tersebut tepat di belakang garis dan lutut dibengkokkan sedikit. Sedangkan kaki lainnya diletakkan di belakang dengan posisi lurus. Yang kedua, condongkan badan dan letakkan berat badan. Posisikan tumpuan pada kaki yang diletakkan di depan. Yang ketiga, rilekskan kedua lengan dan siku. Bengkokkan sedikit serta letakkan lengan di dekat badanmu. Yang keempat, aturlah pandangan agar selalu tetap mengarah ke depan, selalu fokus dan rileks, ya, sehingga ketika mendengar aba-aba start untuk lari ini dilakukan,
maka si atlet bisa dengan baik melakukan start tersebut. Start melayang. Start melayang ini digunakan dalam lari estafet atau lari sambung yang melibatkan 4 orang sekaligus. Tahu toh? Lari estafet yang membawa tongkat, setelah itu memberikan tongkatnya kepada temannya di depan. Nah, itu namanya lari sambung atau lari estafet. Nah, lintasan lari ini berjarak 400 meter dalam pergantian tongkat estafet. Setiap pelari akan menempuh jarak sejauh 100 meter. Jadi start melayang ini digunakan dalam lari estafet, ya. Oke, beranjak di start jongkok. Start ini digunakan pada lari sprint, yaitu dengan jarak yang sangat pendek. Jaraknya berapa? 60, 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Ada 3 macam start jongkok ini. Yang pertama yaitu start pendek, start menengah, dan yang ketiga adalah start panjang. Pada umumnya, pelari akan menuju garis start dan meletakkan tangan selebar bahu dan mengatur ibu jari tangan sehingga membentuk huruf V di belakang garis start. Letakkan tangan sedikit di depan dan posisikan lengan membentuk garis lurus. Terakhir, tidak lupa untuk mencondongkan bahu ke depan sebelum berlari. Berikutnya adalah macam-macam start jongkok tadi ya, yaitu start pendek. Untuk melakukan start pendek ini, posisikan tangan sedikit lebih lebar dari bahu dan posisikan ibu jari membentuk huruf V. Kemudian, letakkan salah satu kaki di depan, boleh kaki kanan atau kaki kiri. Gunakan kaki yang nyaman, boleh menggunakan apa tadi? Kaki kanan atau kaki kiri. Yang terpenting nyaman untuk seorang atlet. Yang kedua yaitu start menengah. Dalam melakukan start menengah kurang lebih hampir sama dan seperti start pendek, yakni dengan meletakkan tangan selebar dari bahu, kemudian letakkan salah satu kaki di depan dengan jarak 40 cm dari garis start. Sejajarkan lutut kaki bagian belakang dengan ujung kaki yang berada di depan. Atur jalannya sehingga sekitar satu kepal, yaitu lutut dengan ujung jari kaki bagian depan. Berikutnya adalah start panjang. Untuk menggunakan start panjang ini sebenarnya juga sama dengan start pendek atau start menengah, ya. Namun yang membedakan adalah peletakan kaki yang di depan berjarak 40 dari garis start. Dan setelah itu atur lutut sejajar dengan tumit kaki yang ada di depan. Berikut adalah gambar-gambar dari start berdiri, start melayang, start jongkok. Ada start pendek, start menengah, dan start panjang. Silakan disimak untuk gambar-gambar tersebut. Nah, itu tadi penjelasan Us Agnes tentang macam-macam start yang ada di dalam atletik, ya. Baik, disimpulkan lagi, ada berapa start tadi? Ada 3 start, ya. Start berdiri, start melayang, dan start jongkok. Sedangkan start jongkok itu pun dibagi menjadi 3. Ada start pendek, start menengah, dan start panjang. Baiklah anak-anakku, tugas kalian di rumah adalah mempraktikkan gerakan 3 start tersebut di atas, ya. Jangan lupa mengirimkan videonya kepada Us Agnes. Divideokan, dikirim ke Us Agnes, ya. Start berdiri, start melayang, dan start jongkok.
Mintalah bantuan kepada orang tuamu untuk memberikan aba-aba. Tadi aba-abanya apa? Bersedia, siap, ya. Nah, ya, mudah-mudahan di pembelajaran atletik ini bisa menambah wawasan kalian tentang dunia lari. Ya, lari itu berbagai macam tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Us Agnes. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Us Agnes dapat bermanfaat untuk kalian semua dan jangan pernah lelah untuk mencoba, ya. Jangan pernah lelah untuk semangat. Pesan dari Us Agnes, jaga sholatmu, baca Al-Quranmu, membantu orang tuamu, dan jaga diri serta keluargamu dari wabah yang belum berakhir ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kalian di dalam keolahragaan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Salam dari saya, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.